Biji selasi dari Haiti. Mawar berduri dari Semanggi. Jangan bersedih dan bermuram hati. Adil dan Putri nge-podcast lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sudah lama banget ya. Alhamdulillah, akhirnya kita kembali lagi di sini di Ngeteh Ngobrol bareng Teteh. Iya, senang banget hari ini kita bisa ketemu lagi sama Adele khususnya, dan juga teman-teman yang nonton video ini kapanpun ya, mau pagi, siang, sore, malam, ya itu pokoknya. Oke, di podcast kali ini kita mau bahas tentang apa nih? Tentang apa ya? Ini aja sih, kayak kemarin tuh aku ngerasa galau. Sebenarnya bukan galau sih, mungkin karena momen peralihan dari dunia kampus menuju dunia pasca kampus gitu. Jadi kan pasti banyak kegalauan atau banyak hal-hal yang dipikirkan. Terus kayak sekarang tuh kalau lihat media sosial tuh kan banyak banget informasi yang masuk ke kita kayak gitu. Terus kayak sekarang kadang nih aku suka kalau misalnya di jalan, mbaknya cantik banget gitu lah. Ya udahlah gitu. Kayaknya itu udah biasa sih, kayak apalagi kalian cewek gitu kan. Kayak dikit-dikit insecure. Lihat yang begini dikit insecure, lihat yang cantik dikit insecure, lihat yang pintar dikit insecure gitu kan. Nah, jadi sekarang kita bahas tentang woman insecurity. Iya, woman insecurity. Jadi, tapi di sini kita bukan yang mau mengupas tentang insecurity ya, itu apa gitu. Nah, teman-teman bisa cari sendiri di video-video yang lain, mungkin bukan di channel kita ini, tentang apa itu insecure kayak gitu. Nah, kita coba ngobrolin dari sudut pandang kita aja kayak gitu dari kan. Pengalaman kita dari sama teman-teman juga gitu. Bener banget, dari pengalaman kita tentang apa aja sih sebenarnya hal-hal yang biasanya bikin perempuan, bikin wanita itu kayak ngerasa gak aman kayak gitu, gak nyaman juga, gak percaya diri gitu. Gitu. Nah, kalau menurut Adel apa Adel kira-kira? Ini yang paling banyak itu menurutku masalah fisik sih, kayak dari yang kayak iri sama yang kulitnya putih. Kayak tadi aku bilang gitu. Cantik banget. Iya, kayak yang cantik aku kentang sekali gitu kan biasanya. Nah, itu yang paling banyak sih menurutku, kayak sekarang, apalagi sekarang tuh di sosmed tuh lagi banyaknya kayak gitu loh. Kayak kita tuh banyak yang suka pamer, bukan pamer sih sebenarnya, kayak ya, itu kan menunjukkan. Ya itu sih kan medsos sendiri. Iya sih, bener sih, nggak salah sebenarnya. Cuma kitanya aja efeknya yang nggak bisa menerima sisi positifnya gitu. Iya sih, jadi kadang emang itu mungkin jadi salah satu dampak negatif aja ke diri kita, terutama ya kita berdua ya. Jadi kadang kayak ngerasa ini cantik banget kayak gitu ya. Tadi kalau mungkin di platform yang lain atau di channel-channel yang lain sering bahas soal adanya standar kecantikan gitu ya. Oh iya gitu-gitu sih biasanya. Kan kayak di Indo apalagi ya. Padahal orang Indo tuh banyak yang kulitnya gelap gitu, kulitnya kecoklatan gitu, tapi standar kecantikannya tuh yang putih gitu kan, agak melenceng ya. Tapi apalagi sekarang udah booming Korea ya. Nah, jadi itu sekarang ini ya, standar kecantikannya ke arah makin Korea gitu ya, yang glowing terus yang kurus lah gitu. Kurus. Ya kan orang-orang Korea kan yang kurus-kurus, yang berat badannya tuh di bawah banget gitu kan biasanya. Iya sih benar itu. Kalau buat aku pribadi juga kadang itu merasa apa ya? Iya ya, kayak wah, kok aku gini sih kayak gitu. Kayak lihat yang lain. Kayak ngeliat yang lain tuh kayak cantik banget, tapi kalau aku ngaca kayak kenapa aku seperti ini? Terus lucu banget, teman kosku tuh ada yang bilang gini, tenang mbak, semua itu akan glowing kalau ada modalnya. Iya benar sih. Iya benar. Iya sih, tapi itu benar sih emang ya. Yang pertama itu karena soal fisik ya. Iya benar. Yang pertama itu paling banyak itu soal fisik. Tapi selain fisik menurutku juga masih ada banyak hal lagi sih, kayak misal masalah skill gitu. Misal aku misal Teh Putri jago banget nih nge-podcastnya, aku kayak cuma begini doang gitu, kayak didengerin kok masih
masih abal-abal banget gitu, kurang luas gitu ya, kurang gimana gitu. Itu lihatnya Putri kok udah bagus. Kamu juga ngerasa gitu ya? Ya pasti gitu. Sering lah. Aku ngerasa ya Allah, itu wajahku dibanding wajahnya Adel gimana banget gitu loh. Jadi oh ya udah ya, masing-masing dari kita ternyata dari kita berdua doang aja udah menemukan. Kadang kita yang suka banding-bandingin dari kita sendiri ya. Bener. Oke, ya udah aku ngerasa nggak pede dengan tadi ya apa namanya, oh ya penampilan fisik yang kayak gini. Mungkin kamu tadi ke skill ya. Iya, terus gitu. Kayak kalau lagi ngobrol gitu, kita berdua lagi ngobrol gitu kayak aku kok merasa masih gimana ya, masih belum punya ilmu apa-apa gitu loh. Mungkin karena emang aku lebih muda gitu. Mungkin pengalamannya belum sebanyak Ata Putri gitu. Oh, aku aja perasaan ya. Oke. Ya itu tadi skill, bener sih. Aku setuju banget sih yang soal skill, karena memang aku pribadi juga ngerasain itu sih Del. Kayak kadang aku mikir aku bisa nggak ya kayak teman-teman yang bisa berbagai macam hal kayak gitu. Maksudnya misal nih skill yang emang identik dengan perempuan banget, apa contohnya yang kayak menjahit lah, nyulam lah, apalah, masak lah kayak gitu. Atau skill lainnya yang emang kadang unisex, maksudnya misalnya main musik, main alat musik gitu ya. Terus apa lagi, kok dia punya suara yang bagus gitu, kok dia punya kayak kemampuan untuk ya kayaknya gampang ngobrol sama orang, terus enak gitu, terus dengan segala macam usia kayak gitu loh, bisa nyambung kayak gitu. Nah skill-skill kayak gitu bahkan aku pernah ngerasa punya mental block gitu. Maksudnya hal sepele, hal sederhana itu aku pernah ngerasa kayak cuma sekedar ngeblend ice doang gitu. Jadi kan ceritanya Lili aku ya, tante aku itu kan jualan es gitu. Tapi kalau ada yang mau beli, terus aku yang lagi jaga, itu aku nggak berani bikinin. Dan Liliku tuh juga tante aku tuh selalu pesen, nanti kalau ada yang beli bilang ya. Jadi aku cuma nungguin doang, sama terus manggil gitu sama manggil. Terus kadang paling jajan-jajan atau yang lain yang kayak manggang-manggang bakaran kayak gitu-gitu itu oke lah gitu. Cuman kalau ngeblend ice itu kayak aku jadinya jadi ngerasa gak berani, gak enak gitu ya. Itu kan kadang kayaknya sepele ya, tapi kadang kalau dipikir-pikir harusnya nggak boleh gitu ya. Atau sih itu sih. Terus aku juga gimana ya, aku tuh nggak bisa masak. Nah itu apalagi cewek yang nggak bisa masak itu tuh pasti kayak jadi cewek nggak bisa masak, padahal nanti kerjaannya tuh di dapur gitu. Nanti ya, Anda mana kayak diancam-ancam gitu kan. Gimana ya sebenarnya. Itu karena ada pengalaman sih, kayak misal aku lagi bantuin masak, terus kan aku lama ya, maksudnya kayak masih belajar gitu. Gitu tuh suka dimarahin, kayak lama banget sih, cuma gitu doang gitu kan. Jadi langsung kayak males aku, itu aja aku yang nyuci piring aja lah gitu. Tahu gimana gitu. Soalnya udah terlanjur males tuh ya gimana. Kayak gitu juga nggak baik sih, kayak ya orang kan belajar masing-masing gitu, ada tahapannya masing-masing, prosesnya itu masing-masing. Mungkin kamu udah jago tapi aku belum, aku masih tahap belajar gitu, juga harus dihargai gitu loh. Kemarin kamu ini nggak? Waktu kan kayaknya aku pernah lihat kamu update status di Instagram yang nanya biasanya kamu insecure soal apa sih ya? Itu kan ada yang respon nggak tuh? Ada sih beberapa teman-temanku yang respon, tapi emang mereka tuh kayak cuma dari fisik aja sih, nggak ada yang selain fisik. Kayak yang kemarin udah kita bahas yang pas di filter jerawat-jerawat itu loh. Di video sebelumnya ya teman-teman nonton ya. Tentang itu yang paling banyak tuh aku jerawatan, terus muka aku tuh kusam gitu-gitulah. Pokoknya kayaknya kebanyakan tuh dari fisik wajah gitu, dari muka gitu. Tapi emang gak memungkiri ya, perempuan biasanya ngelihat kayak gitu, apalagi di sosmed kan, lihat mbak-mbak yang cantik gitu ya ada rasa iri, insecure itu wajar sih menurut ini terdeteksi kalau dibuka Instagram, yang dilihatnya tuh skincare, terus OOTD gitu ya. Benar kan lihat kayak itu mbaknya foto OOTD-nya cakep banget. Aku kalau foto kok kayak kelihatan jelek banget, kelihatan gendut. Ini masuknya ke skill berarti. Ini ke fisik. Balik lagi. Kalau skill ya yang itu tadi sih. Mungkin kayak gitu. Kurang.
iya sih paling aku ya itu tadi hal-hal yang kayak gitu. Juga kadang mungkin ini ya, kadang aku ngerasa irinya lagi. kok iri ya? Ya gimana ya, maksudnya kayak ngerasa kok dia bisa ini sih, kayaknya aku bisa itu juga deh gitu loh. Contohnya apa? Ya kayak misal temanku misalnya nih cewek tapi dia jago main catur lah, dia masak juga pinter lah, terus dia kayak bisa main alat musik lah. Aku tuh juga kepengen yang gitu, aku kayaknya bisa semua itu juga deh kayak gitu loh, kayak ya udah kayaknya aku bisa deh gitu. Kadang aku dari situ tertantang untuk belajar kayak gitu. Tapi nah itu kadang aku takutnya aku belajar itu tuh sebenarnya untuk emang biar dilihat orang lain aku emang bisa, atau emang sebenarnya ya udah itu untuk kepuasan aku sendiri. Nah itu kadang suka tipis-tipis nyeleweng gitu loh. Tapi itu sisi positifnya sih dari kayak ya emang insecure itu diperlukan juga, tapi jangan terlalu berlebihan. Nah itu buat biar kita bisa lebih belajar lagi gitu loh. Oh berarti gini, kayak berarti ya kita butuh insecure ya sebenarnya. Iya, tetap butuh. Ada kadarnya gitu. Oh gitu. Terus ya tadi dampak positifnya jadi kita mungkin pengen belajar sesuatu gitu kan. Kita terus jadi tertantang, tertarik untuk mendalami suatu hal gitu. Terus apalagi berarti? Ya berarti yang ini sih, yang maksudnya kayak dampak negatifnya tuh kan kadang takutnya nih orang misalnya insecure karena fisiknya dia. Terus kayak berusaha semaksimal mungkin supaya gitu. Kayak gitu sampai yang nggak ada diada-adain kayak gitu. Misalnya skincare nih, gitu. padahal dia budgetnya belum ada tapi maksain nih kayak gitu. Nah, susah juga sih kalau kayak gitu. Kayak budak bayi kan. Budak bayi. Atau enggak tuh Suara kayak siapa itu? atau enggak gaya. Apa sih kalau ada istilah tuh gaya tapi nyilih gitu loh. Ingat nggak? Atau misal gaya tapi ngutang kayak gitu loh. Gitu. Itu kan kayak payah banget sih kalau kayak gitu. Mending apa adanya aja udah gitu. Tapi enggak sih kalau soal itu kadang aku suka pinjam-pinjaman baju sama temen sih. Kalau pinjam-pinjaman baju Tapi sih pinjam-pinjaman baju bukan buat bergaya, emang kadang baju ini cocok sama kerudung yang mana gitu kan, kadang perempuan gitu ya. Iya sih. Kerudung ini cocok pakai baju yang mana ya kayak gitu kan. Cowok juga Pakai gitu sih. pakai punya aku aja, pakai punya aku kayak gitu. aku sama ibuku sama mbakku juga kayak gitu karena ya ukurannya sama. Enggak sama sih, aku yang paling gede sebenarnya. Tapi kayak kalau kerudung kayak kalau gamis nggak bisa tukeran. Pokoknya kalau kerudung gitu-gitu masih bisa kayak tuker-tukeran gitu. Nah itu sih maksudnya adalah ya yang tadilah misalnya kita merasa tidak aman dengan suatu perkara, suatu hal, terus kita jadi kayak ngemaksain diri kita, nge-push diri kita buat biar jadi seperti yang kita inginkan, tapi maksa tadi ya. Nah itu yang sebaiknya tidak kita lakukan ya. Mending dihindarin sih, karena itu nanti di kedepannya bakal kita sendiri yang rugi. Iya sih. Kayak misal beli skincare mahal-mahal padahal belum mampu untuk beli itu, ya nanti akhirnya nggak makan, gimana dong, sama aja. Ya nggak mau, aku mending makan Nggak mau enak. beli, ya, Aku mending makan enak. Mending makan enak. Lagian sekarang juga kayak baju-baju yang bagus, skincare yang bagus gitu kan, udah ada yang murah-murah gitu loh. Iya. Terjangkau ya harganya. Ya. Harganya yang terjangkau gitu. Kalau soal skill tadi tuh kadang tadi sih jatuhnya kalau aku nangkep jadi ceritaku dan cerita teman-teman juga kayak tadi si mental block gitu jatuhnya kalau misalnya kayak kita Iya sih, merasa kalau terlalu terus kayak misal dipikirin kamu terlalu dipikir kayak aku tuh nggak bisa gini. Nah, jadi kadang bisa jadi membatasi diri kita kayak gitu ya. Iya benar. Kayak misal aku tadi nggak bisa masak gitu. Udahlah, males ya udahlah, udah malas nggak mau gitu. Gitu juga sebenarnya nggak bener sih harus. Tapi kamu harus pernah begitu. akhirnya dari situ tertantang untuk aku harus bisa masak, aku harus masak Iya. dan orang rumah harus nyicipin masakanku, pernah gitu gak? Aku tuh kadang masak kalau misal lagi nggak ada lauk atau lauknya habis gitu siang-siang, males jajan. Terus ya udah masak apa yang ada, tapi yang makan cuma aku sama adikku doang. Aku nggak berani ngasih ke orang lain. Orang lain. Takutnya nggak enak nanti tambah di itu lagi. Jadinya ya udah penting aku kenyang udah gitu. Iya, nanti coba nantang diri sendiri deh. masih takut sebenarnya kalau sekarang. Iya ya. Masa gitu. Iya. Jangan nih boleh. Tapi pasti tidak akan seenak Mang Burjo. Oh iya. Pasti. Iya benar. Iya. Iya sama ini lagi. Terus ada lagi nggak temenmu yang reply yang lainnya selain fisik? Nggak ada. Nggak ada sih, semuanya fisik semua sih aku bacain kayak fisik gitu. Kan itu yang reply cewek semua kan? Cewek semua.
Iya, berarti itu bisa jadi apa ya? Ya nggak membuktikan juga sih, memang itu tidak merepresentasikan. Cuman setidaknya dari lingkungan terdekat kita, ya itu banyak hal yang kayak fisik gitu. itu seringkali bikin Bikin insecure perempuan gitu. itu insecure, merasa nggak aman gitu ya. Terus selain itu ada lagi nggak ya? Itu kan yang paling banyak itu. Mungkin dari Teh Putri ada sesuatu hal lain yang Apa suka ya? bikin insecure gitu. Tadi sih fisik sih. Oh ini kayak misal ini nih, kayak yang tadi aku cerita di awal kayak kenapa kita ngomongin ini juga, kadang aku merasa galau ya, pernah dalam kondisi yang galau kayak ini peralihan dari kampus ke pasca kampus kayak gitu. Sebenarnya aku yang bukan galau aduh aku harus kerja apa, enggak kayak itu, enggak sih, bukan galau yang itu, cuman gini loh kayak kadang capaian kita itu tidak seperti capaiannya orang lain kayak gitu. Misal temen di rumah, ya oke karena startnya orang berbeda kayak gitu sih emang. Cuman ya kadang sesekali itu jadi apa namanya? Ya dipikirin, Bikin beban gitu. dipikirin. Kadang dipikirin, apalagi kalau kondisi hatinya lagi nggak bagus, terus kadang tiba-tiba ada kepikiran suatu hal gitu misalnya. Kadang ya kita juga maksudnya sudah di umur sekian yang emang hidup kita bukan cuma kita doang kayak gitu, masih ada orang tua kita kayak gitu kan. Gimana caranya? Ya alhamdulillahnya sekarang belum punya pasangan ya, jadi maksudnya ya udah masih bisa komprominya sama keluarga, dan tapi kan di situ juga tetap kita butuh skill komunikasi yang tetap baik, tetapi keinginan kita juga tersampaikan ke orang tua. Nah kadang itu yang bikin aku suka galau sih kayak gitu, karena aku melihat capaian aku tidak seperti orang-orang lain kayak gitu. Apalagi kalau berkaitan dengan kayak materi kayak gitu. Nah dengan materi, terus apa lagi ya? Ya kayak misal temanku yang lulus SMA atau yang udah nikah duluan misalnya, kan anaknya udah banyak, Udah punya kayak anak gitu. gitu, aku masih Iya. sendiri gitu. Enggak sih, aku bukan galaukan aku sendiri ya. Kayak ya aku pengen punya anak banyak kayak gitu, Iya. tapi kok aku belum menikah ya sampai sekarang. Terus tapi itu aku masih punya sesuatu yang pengen aku kejar kayak gitu. Nah, jadi ya tadi yang akhirnya harus aku kompromikan sama orang tua, dan kadang ya udah. Iya sih, susahnya itu apa ya, biasanya orang tua kan ngelihat teman-teman yang seumuran itu udah gini itu tuh kayak suka ngejar-ngejar gitu loh, dia aja udah bisa gini kenapa kamu belum gitu kan, kadang bikin beban sendiri Iya, juga iya. gitu. Sebenarnya orang tua juga nggak sepenuhnya salah ya kalau mereka itu beliau punya pemikiran yang seperti itu kayak gitu. Toh juga memang apa yang ada di keinginannya orang tua kita, terus bagaimana mereka menghadapi kehidupannya mereka sampai saat ini, sampai punya anak segede kita ini juga kan apa ya, latar belakangnya berbeda dengan kayak kita. Kayak sekarang kita ngomongin insecure nih, kita tercerdas kan dengan insecure. Orang tua kita mana enggak, yang ada oh itu si A begini, kamu harus begini. Iya, aku gitu. harus semangat seperti itu. Mungkin kan zaman dulu itu mempan. Iya. Nah, zaman sekarang mempan atau enggak kayak gitu kan. Iya sih, tergantung orangnya juga gimana nanggepinnya kan. Ya itu sih paling itu juga kalau yang kadang bikin aku insecure. Dan kadang kalau ngobrol, nggak tahu sih, mungkin karena tadi kamu juga bilang aku teman-temannya rata-rata usia, teman-teman dekat ya, teman-teman dekat rata-rata usianya sama gitu, 24, 25, 26 kayak gitu kan. Jadi ya memang di fase yang itu kayak gitu. Mungkin kalau aku ngobrol sama teman-temanku yang sudah menikah ya insecure-nya berbeda lagi kayak gitu. Mungkin dia insecure dengan anak, misalnya perkembangan anaknya dia kayak wah anakku usia sekian baru bisa ini, sedangkan anak temenku atau anak tetangga atau siapa udah bisa gini-gini. Nah gitu. Iya sih, terus aku juga lihat dari mbakku sendiri itu kan ya sekarang udah punya anak sih, tapi kan kemarin itu sempat kayak kerja ke Jepang gitu, tapi lihat lulusan D3 kan mbakku. Nah lihat teman-temannya itu udah ada yang sampai S3 gitu kan, juga mbakku sering cerita kayak aku nyesel deh dulu ambil kerja ke Jepang gitu. Kenapa nggak ngelanjutin sekolah aja buat lanjutin S1 nanti bisa S2, S3 kayak teman-teman yang lain gitu, juga bikin insecure sih. Tapi kan di sisi lain mbakku juga udah punya pencapaian lain gitu loh, jadi harus bisa cari sisi positif dari diri sendiri juga. Bener, gitu. poinnya di situ sih emang. Ya emang yang pertama ya mungkin udah sering banyak orang-orang ngomongin gitu, kita nggak boleh membandingkan diri kita dengan orang lain karena emang startnya kita masing-masing berbeda. Ini udah klasik banget sih, banyak orang ngomong kayak gini gitu. Cuman emang
lagi-lagi ini penting banget buat diri kita menyadari akan hal itu gitu. Kalau ya udah emang aku sekarang di sini ya udah kayak gini. Terus tadi bener Adele bilang banyak hal positif yang bisa kita ambil ya dari diri sendiri gitu. Gitu kayak tadi mbakmu dan Terus tiap orang kan punya timeline-nya sendiri-sendiri gitu loh. Jadi ya boleh sih bandingin kamu sama orang lain biar lebih belajar gitu. Tapi jangan sampai itu bikin kamu tertekan atau bikin kamu insecure kayak gitu. Itu tuh kayak gimana ya, buat stres doang gitu loh. kemarin aku menemukan pembahasan yang bagus terkait dengan itu sih Del, kayak kita dengan capaian hidup kita atau kita dengan kita yang sekarang, entah itu secara fisik, pengetahuan maupun dengan apa yang udah kita dapatkan gitu. Jadi kita belajar untuk berkata kepada diri kita sendiri I'm enough kayak gitu. Aku cukup, ya diriku yang sekarang ini cukup kayak gitu. Tapi bukan berarti cukup terus nanti kita jadinya nggak punya target atau visi dalam hidup, enggak gitu. Tapi tetap aja punya targetan. Cuman ya udah kita menghargai diri kita kayak gitu loh. Ya aku cukup, kayak I'm enough kayak gitu. Ya sih, tapi itu jangan dijadiin sebuah alasan buat kita nggak belajar lagi gitu. Maksudnya gitu. Nah sama ini kadang hal-hal yang sepele yang kadang aku tuh suka bikin ya Allah, kekonyolan di kos ya. Mungkin kamu gak begitu merasain ya, karena ngekosnya cuma sebentar kan, sebulan doang ya, nah aku tuh kalau di kos tuh sering banget ya. Kalau kadang mungkin teman-teman di kos juga suka heran sendiri kan ya, kayak misal hal-hal yang kayak aku pelupa banget gitu. Oke. Astagfirullah. Iya aku tuh orangnya pelupa banget. Terus? Meskipun kadang ada positifnya sih, kayak gitu. Ada positifnya. Jadi kan aku naruh sesuatu tuh ya di tempatnya, detail kayak gitu-gitu. Itu kan positif, karena aku tahu aku tuh pelupa. Tapi kan kadang enak nggak enaknya. Ya, bikin bingung sendiri. Iya, ada bikin orang kesel juga gitu. Iya sih, kayak aku juga sering kayak gitu. Kayaknya banyak sih yang sering kayak gitu. Nah, terus ini nih. Apa? Aku suka nggak ngerasa kalau kayak misal aku bengong, tapi orang tuh aku nggak tahu aku tuh bengong. Apa? Kayak gitu kayak ngelakuin sendiri. Iya. Kenapa kok aku jadi gini kayak gitu? Ya Allah, freak banget. Kayaknya itu gimana ya? Mungkin pikirannya lagi berantakan atau gimana gitu. Jangan-jangan kebanyakan insecure. Lagi kurang fokus gitu kan. Nah, iya, kayaknya karena kebanyakan insecure deh. Kebanyakan insecure, kurang fokus gitu. Ya aku minum dulu deh kalau gitu, haus. Jadi inti dari pembicaraan kita kali ini tuh kayak boleh insecure itu sangat boleh gitu. Tapi harus kita tahu tahu kadarnya gitu, jangan terlalu berlebihan juga. Terus jadiin rasa insecure itu buat kita belajar gitu, belajar hal-hal baru gitu. Kalau dari Teh Putri gimana? Sama sih sebenarnya. Jadi memang seenggaknya dari apa yang sudah kita dapatkan sampai sekarang tadi ya, kita merasa cukup. Dan kemudian tapi cukupnya bukan untuk ya udah aku nggak punya target hidup apapun, tapi tetap punya visi. Dan tapi ya tadi kalau kita ngerasa dulu kita punya keliru, punya salah, berarti itu yang akan kita perbaiki. Nah, biar kita lebih produktif dan bermanfaat, berarti kita harus memaksimalkan kelebihannya kita kayak gitu. Itu aja sih. Kan karena setiap orang pasti di samping ada kekurangan pasti juga punya kelebihan gitu sih. Jadi dimanfaatin aja itu kelebihan kita gitu, dikembangin. Terus kekurangan kita ya kalau bisa kita tutup aja sama kelebihan kita gitu. Oke. Itu aja ya obrolan kita hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan, apa yang kita obrolin bisa bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Terus jangan lupa cek Instagramnya Generos juga. Oke, dikepoin. Nah, yang paling penting jangan lupa tonton video ini, di like, di komen, dan subscribe channel List Project ya. Biar kita bisa bikin video lagi. Oke. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.